Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Dan selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu kami kembali boleh menghirup udara yang segar dan menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu ini. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan renungan SOS 15. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Ketika kami mendengarkan renungan, Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi pesan Tuhan melalui renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita masih tetap sama judulnya dan masih tetap sama nats pokoknya, ya. Yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan judulnya pun tetap sama, special blessing atau berkat-berkat khusus yang dianugerahkan kepada orang-orang pilihan Allah. Hari ini kita masuk sampai pada ayat yang ke-9, yaitu berkat khusus yang ke-11. Berkat khusus yang ke-11. Perhatikan Roma 5 ayat 9, saya akan bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, berkat khusus yang ke-11, orang-orang pilihan Allah diselamatkan, diluputkan, terhindar dari penghukuman Allah atau murka Allah pada hari Tuhan di akhir zaman nanti. Ya, kita akan lihat murka Allah seperti apa pada waktu itu, ya. Jadi orang-orang pilihan Allah itu jangan takut dengan hari Tuhan, hari penghukuman Allah yang akan terjadi terhadap dunia ini, ya, terhadap orang-orang durhaka, orang-orang fasik yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat bagaimana hari Tuhan itu ketika hari itu datang, hari itu tiba, ya. 2 Petrus 3, kita akan lihat di dalam 2 Petrus 3, ya. 2 Petrus 3 ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang ke-13, ya. Waktu yang singkat saya juga akan mempersingkat, ya, uraian-uraian saya, sebab kalau satu demi satu tidak cukup waktu dengan 15 menit ini. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian, ya, yang murni, ya, menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, ya, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu, ya. Jadi ayat 1 sampai ayat yang kedua menceritakan bahwa orang-orang percaya harus mengingat semua pengajaran yang telah kita dengar. Apa yang harus kita ingat? Ayat yang ketiga berkata apa? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kita lihat, akhir zaman orang percaya akan menghadapi pengejek-pengejek. Siapakah pengejek-pengejek itu? Ya. Dan apa yang mereka sampaikan, ejekan-ejekan yang mereka sampaikan? Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Pengejek-pengejek itu adalah orang-orang percaya juga. Ya, karena apa? Mereka tahu ada janji-janji Allah, tetapi mereka tidak percaya akan janji-janji Allah. Katanya Tuhan mau datang, dari zaman dulu bapak leluhur kita, nenek moyang kita sudah ada berita itu.
Jadi mereka tidak percaya terhadap janji-janji Allah. Ada orang-orang percaya yang tidak percaya terhadap janji-janji Allah, ya. Itu ayat yang keempat. Kita baca sekarang ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Orang-orang percaya ini tidak percaya janji-janji Allah, dan orang-orang percaya ini tidak percaya tentang peristiwa air bah. Tahu tidak? Ini loh orang-orang akhir zaman yang tidak percaya terhadap janji Allah dan tidak percaya tentang penghukuman Allah. Tetapi perhatikan ayat yang ketujuh. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang di mana kita diami sedang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Orang-orang percaya yang tahu firman Allah tapi tidak percaya akan janji Allah, tidak percaya tentang hukuman Allah akan datang, tidak percaya tentang peristiwa air bah. Ayat 7 memperingatkan, kalau pada zaman Nuh bumi telah dibinasakan oleh Allah dengan segala penghuninya. Karena apa? Kejahatan manusia memuncak sampai kehadiran Allah, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi bumi yang kita diami sekarang, ayat 7 berkata, bumi yang kita diami sekarang sedang dipelihara oleh Allah, ya, dipelihara dari api, sedang dipersiapkan untuk dibakar oleh api. Jadi Allah tidak akan membinasakan lagi dunia air zaman dengan orang-orang yang jahat yang ada di dalamnya, bukan dengan air bah, tapi dengan api yang dahsyat dari Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan, ya. Orang percaya di sini diingatkan melalui ayat ini, orang percaya harus berjaga-jaga. Kemudian kita masuk ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, kalau hukuman Allah belum tiba, ya, karena belum waktunya, ya, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Ayat yang ke-8. Tetapi ayat 9 berkata, kalau penghukuman Allah belum tiba karena belum tiba waktunya. Ingat, bukan berarti Allah melalaikan janjinya. Bukan. Allah bukan seperti manusia suka lupa. Allah tidak pernah lupa. Tetapi yang harus kita ingat, jika penghukuman Allah belum datang ke dalam dunia ini, sampai saat ini kita hidup, waktunya belum tiba, ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, ayat yang ke-10 berkata apa? Ya, perhatikan yang ke-10. Tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Jadi tidak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat itu tidak perlu diterjemahkan. Penghukuman yang Allah yang akan datang itu begitu dahsyatnya. Apa yang menunjukkan, membuktikan bahwa penghukuman Allah itu begitu dahsyatnya? Kita belum tahu, tapi kita harus tahu sekarang. Kita belum tahu, tapi kita harus tahu sekarang. Sebab firman Allah memberitahukan itu. Ayat 10 bilang apa? Ya, ayat 10. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyala api. Saudara tahu, unsur-unsur dunia itu banyak. Salah satu misalnya, saudara tahu, produk dari Krakatau Steel, baja, setebal apapun itu, sedahsyat apapun kerasnya, akan meleleh bagaikan lilin ketika murka Allah itu datang. Dahsyat luar biasa. Api hukuman itu dahsyat. Semua unsur-unsur dunia akan hangus, ya dikatakan. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Api Tuhan itu dahsyat, ya.
Kemudian dikatakan, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, ya. Dan bumi yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya apa? Bumi menjadi bersih. Ya. Saya tidak akan terlalu jauh ke sana, tapi saya akan mengatakan hilang lenyap, artinya bumi itu menjadi bersih. Bersih dengan apa? Belum waktunya saya akan buka di sini. Bukan itu yang akan saya maksud. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan apa? Ayat yang ke-12. Maksud saya ayat yang ke-11, saudara, ya. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Orang percaya harus tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Betapa suci dan saleh. Artinya apa? Jika orang percaya harus berada dalam kondisi tetap suci dan saleh, betapa kudusnya hidup itu, harus hidup sesuai dengan firman Allah, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi baru yang dimana terdapat kebenaran. Kita lihat, bagi orang fasik, bagi orang durhaka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya terhadap firman dan janjinya dan penghukuman-penghukumannya, mereka akan binasa oleh penghukuman Allah yang dahsyat. Tetapi orang percaya ketika hari Tuhan itu tiba, mereka dihindarkan oleh Tuhan. Ya, di dalam kitab Wahyu orang percaya akan disingkirkan, ya, ke padang gurun. Dan di situ penghukuman Allah satu demi satu mulai dicurahkan. Dahsyat luar biasa, ya. Tetapi bagi orang-orang pilihan Allah yang telah disingkirkan, Allah sedang mempersiapkan apa, saudara? Langit dan bumi baru. Puji Tuhan, betapa bahagianya orang percaya. Kita akan diluputkan, diselamatkan, dihindarkan dari penghukuman Allah yang dahsyat yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan jika kita ingin menikmati langit dan bumi baru yang Allah sediakan, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Artinya apa? Hiduplah selalu di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Dan saya terlalu yakin saya dan saudara sudah diberkati. Amin, saudara. Sebabnya jangan lupa tetap hidup di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Kita akhiri renungan ini. Ya, kita akhiri renungan ini dengan satu nyanyian yang indah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur dalam jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, ya kehidupanku. Saudara, penghukuman Allah dahsyat akhir zaman, tapi kita akan terhindar. Kalau kita ingin menikmati janji Allah, menikmati langit dan bumi baru yang Allah persiapkan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kembali kami dikuatkan iman kami, dan kami dihiburkan oleh janji-janji Allah, bahwa apapun penghukuman yang akan datang ke dalam dunia ini, kami diselamatkan, terhindar, diluputkan, dan kami akan memperoleh janji Tuhan. Kami akan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi besok pagi. Haleluya.